Iran berhasil menguji coba rudal hipersonik terbarunya, dan dunia langsung terkejut karena tidak ada yang menyangka teknologi ini bisa berkembang secepat ini. Fatah 2 bukan sekadar rudal biasa, ini adalah lompatan besar dalam dunia pertahanan yang mengubah seluruh peta kekuatan militer di Timur Tengah. Ketika berita ini pertama kali muncul, banyak analis militer yang meragukan klaim Iran soal kemampuan hipersonik rudalnya. Tapi seiring waktu, bukti demi bukti mulai bermunculan dan memaksa semua pihak untuk memperhatikan dengan serius. Rudal hipersonik adalah jenis senjata yang mampu melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Kecepatan ini membuat sistem pertahanan udara konvensional hampir mustahil untuk mencegat rudal semacam ini dalam kondisi pertempuran nyata. Amerika Serikat sendiri sudah mengembangkan teknologi hipersonik selama bertahun-tahun dengan anggaran miliaran dolar. Rusia dan China juga berlomba-lomba dalam bidang yang sama, dan sekarang Iran masuk ke dalam klub eksklusif negara-negara pemilik teknologi ini. Fatah 2 pertama kali diperkenalkan secara resmi pada tahun 2023, dan sejak saat itu Iran terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan. Versi terbaru yang diuji coba menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal jangkauan, akurasi, dan kemampuan bermanuver di atmosfer. Yang membuat Fatah 2 begitu istimewa adalah kemampuannya untuk mengubah arah terbang secara tiba-tiba di ketinggian rendah. Ini artinya, meskipun radar musuh berhasil mendeteksinya, rudal ini tetap sangat sulit untuk ditembak jatuh. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Iran, Fatah 2 memiliki jangkauan operasional sekitar 1.400 km. Angka ini cukup untuk menjangkau seluruh wilayah di kawasan Timur Tengah dari dalam perbatasan Iran sendiri. Sistem pendorong Fatah 2 menggunakan kombinasi antara mesin roket padat dan teknologi glide vehicle yang sangat canggih. Teknologi ini memungkinkan rudal untuk terbang di lapisan atas atmosfer sebelum menukik tajam ke target dengan presisi tinggi. Para ahli pertahanan dari berbagai negara mengakui bahwa kehadiran Fatah 2 mengubah kalkulasi strategis di kawasan secara drastis. Negara-negara yang selama ini mengandalkan sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome dan Patriot, kini harus berpikir ulang tentang efektivitas sistem mereka. Israel, yang selama ini dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, mengakui bahwa ancaman hipersonik adalah tantangan yang sangat serius. Sistem Arrow dan David Sling yang dimiliki Israel dirancang untuk menghadapi rudal balistik konvensional, bukan rudal hipersonik yang bisa bermanuver. Pentagon sendiri sudah mengeluarkan beberapa laporan yang membahas tentang ancaman rudal hipersonik dari berbagai negara termasuk Iran. Dalam salah satu laporan Congressional Research Service tahun 2025, disebutkan bahwa rudal hipersonik merupakan salah satu tantangan pertahanan terbesar yang dihadapi Amerika Serikat di abad ke-21. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa kemampuan mencegat rudal hipersonik masih dalam tahap pengembangan awal di banyak negara. Iran tidak hanya mengembangkan satu jenis rudal hipersonik saja, melainkan sedang membangun seluruh ekosistem pertahanan yang terintegrasi. Selain Fatah 2, Iran juga memiliki rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh seperti Emad, Sejil, dan Khorramshahr yang sudah teruji. Kombinasi antara rudal konvensional dan hipersonik ini menciptakan lapisan pertahanan berlapis yang sangat sulit ditembus. Dari segi ekonomi, yang luar biasa dari pencapaian Iran adalah mereka berhasil mengembangkan teknologi ini dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara besar. Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar hanya untuk program hypersonic antara tahun 2015 hingga 2024. Iran, meskipun menghadapi sanksi ekonomi yang berat selama bertahun-tahun, tetap mampu menghasilkan teknologi yang setara melalui kemandirian dan inovasi dalam negeri. Kemandirian teknologi Iran dalam bidang pertahanan memang patut diapresiasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah. Ketika banyak negara bergantung pada impor senjata dari negara-negara besar, Iran memilih jalan yang berbeda dengan mengembangkan sendiri hampir seluruh komponen sistem pertahanannya. Pilihan ini meskipun memakan waktu lebih lama, terbukti menghasilkan fondasi industri pertahanan yang kokoh dan tidak bergantung pada pihak luar. Sekarang mari kita lihat bagaimana reaksi dunia internasional terhadap perkembangan ini. Uni Eropa menyatakan keprihatinannya dan menyerukan dialog untuk menjaga stabilitas kawasan.
Sementara itu, beberapa negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mulai meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara signifikan sebagai respons terhadap perkembangan ini. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Fatah II benar-benar mengubah dinamika keamanan regional secara menyeluruh. Video ini dibuat berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia untuk umum. Tujuannya adalah memberikan informasi, bukan untuk menentang posisi politik pihak manapun. Rusia dan China, yang juga memiliki program hipersonik sendiri, memandang perkembangan Iran dengan perspektif yang berbeda. Kedua negara ini melihat keberhasilan Iran sebagai bukti bahwa monopoli teknologi militer canggih oleh blok Barat sudah tidak berlaku lagi. Moskow dan Beijing bahkan dilaporkan telah melakukan pertukaran informasi teknis dengan Teheran dalam beberapa bidang pertahanan, meskipun detail kerja sama ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Hubungan trilateral ini menambah kompleksitas geopolitik yang sudah rumit di panggung internasional. Dari sisi teknis, ada beberapa hal yang membedakan Fatah II dari rudal hipersonik negara lain. Pertama, Fatah II menggunakan warhead yang dapat bermanuver pada fase terminal, artinya pada saat-saat terakhir sebelum menghantam target. Kedua, rudal ini diklaim memiliki sistem navigasi ganda yang menggabungkan panduan inersia dengan koreksi berbasis satelit. Ketiga, material yang digunakan pada bagian luar rudal dirancang khusus untuk menahan suhu ekstrim yang dihasilkan oleh gesekan udara pada kecepatan hipersonik. Perlu dipahami juga bahwa pengembangan rudal hipersonik bukan hanya soal kecepatan semata. Tantangan terbesar dalam teknologi ini adalah bagaimana menjaga stabilitas dan akurasi rudal ketika terbang pada kecepatan yang begitu tinggi. Pada kecepatan Mach 5 ke atas, udara di sekitar rudal berubah menjadi plasma panas yang bisa mengganggu komunikasi dan sistem navigasi. Iran mengklaim telah mengatasi masalah ini melalui pengembangan material ablasi khusus dan sistem komunikasi yang tahan terhadap gangguan plasma. Dampak strategis dari Fatah II terhadap posisi militer Amerika Serikat di kawasan sangat signifikan. AS memiliki beberapa pangkalan militer besar di Timur Tengah, termasuk di Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Irak. Semua pangkalan ini berada dalam jangkauan Fatah II jika diluncurkan dari wilayah Iran. Ini berarti bahwa kalkulus risiko bagi pengambil keputusan di Washington berubah secara fundamental ketika mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Israel juga menghadapi dilema yang sangat rumit dengan kehadiran Fatah II. Selama ini, doktrin pertahanan Israel sangat bergantung pada kemampuan mencegat ancaman udara sebelum mencapai wilayah mereka. Sistem Iron Dome yang terkenal efektif terhadap roket jarak pendek tidak dirancang untuk menghadapi ancaman hipersonik. Bahkan sistem Arrow 3 yang merupakan lapisan pertahanan tertinggi Israel masih dipertanyakan kemampuannya menghadapi rudal yang bisa bermanuver pada kecepatan di atas Mach 5. Menariknya, beberapa analis militer independen dari lembaga riset terkemuka seperti IISS di London dan CSIS di Washington mengakui bahwa Iran telah membuat kemajuan yang nyata. Laporan IISS tahun 2025 menyebutkan bahwa program rudal Iran adalah salah satu yang paling ambisius dan produktif di antara negara-negara berkembang. CSIS dalam analisisnya juga mencatat bahwa sanksi ekonomi ternyata tidak berhasil menghentikan kemajuan program rudal Iran, melainkan justru mendorong kemandirian yang lebih besar. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa komunitas riset internasional mengambil perkembangan ini dengan sangat serius. Iran sendiri selalu menekankan bahwa program rudalnya bersifat defensif dan bertujuan untuk melindungi kedaulatan negaranya. Pihak Teheran berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi pihak yang memulai agresi militer terhadap negara lain. Posisi ini konsisten dengan doktrin pertahanan Iran yang menekankan pada konsep deterrence atau pencegahan. Dengan memiliki kemampuan serangan balik yang mematikan, Iran berharap tidak ada pihak yang berani melakukan serangan lebih dulu terhadap wilayahnya. Aspek lain yang jarang dibahas adalah dampak ekonomi dari pengembangan rudal hipersonik terhadap industri dalam negeri Iran. Program ini telah menciptakan ribuan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi insinyur, ilmuwan, dan teknisi Iran. Universitas-universitas terkemuka di Iran seperti Universitas Teknologi Syarif dan Universitas Teheran memiliki program riset yang mendukung pengembangan teknologi pertahanan.
Transfer teknologi dari sektor militer ke sektor sipil juga terjadi, di mana banyak inovasi material dan propulsi yang awalnya dikembangkan untuk program rudal kini digunakan dalam industri penerbangan dan energi. Kembali ke aspek militer, perlu kita bahas juga tentang sistem peluncuran Fatah II. Iran mengembangkan platform peluncuran mobile yang bisa dipindahkan dengan cepat ke berbagai lokasi. Sistem ini membuat rudal sangat sulit untuk dihancurkan dalam serangan pertama, atau yang dikenal dengan istilah first strike. Kemampuan bertahan hidup dari sistem peluncuran ini menambah nilai deterrence yang dimiliki Iran secara keseluruhan. Sekarang kita perlu melihat perspektif yang lebih luas tentang perlombaan senjata hipersonik global. Pada tahun 2026, setidaknya ada 8 negara yang sedang aktif mengembangkan atau sudah memiliki kemampuan hipersonik. Selain Amerika Serikat, Rusia, China, dan Iran, negara-negara seperti India, Korea Utara, Prancis, dan Australia juga terlibat dalam pengembangan teknologi serupa. Ini menunjukkan bahwa era hipersonik sudah dimulai dan tidak ada jalan kembali bagi dunia dalam hal perkembangan teknologi militer ini. Yang membuat posisi Iran unik dalam perlombaan ini adalah faktor harga dan efisiensi. Sementara program hipersonik AES seperti AGM-183A ARRW menghabiskan anggaran miliaran dolar dan mengalami beberapa kali kegagalan uji coba, Iran dilaporkan berhasil mencapai hasil yang sebanding dengan biaya yang jauh lebih rendah. Efisiensi ini sebagian besar disebabkan oleh pendekatan Iran yang pragmatis dan fokus pada solusi yang bisa diterapkan dengan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan kemauan kuat dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak diplomatik dari Fatah II juga sangat terasa dalam negosiasi internasional. Posisi tawar Iran di meja perundingan internasional menjadi jauh lebih kuat dengan kepemilikan teknologi ini. Negara-negara Barat yang selama ini bisa menekan Iran melalui ancaman militer kini harus mempertimbangkan risiko eskalasi yang jauh lebih besar. Ini secara tidak langsung mendorong pendekatan diplomatik yang lebih seimbang dan saling menghormati dalam hubungan internasional. Perlu dicatat juga bahwa Iran memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi tekanan militer dan ekonomi dari luar. Perang Iran-Irak selama 8 tahun dari 1980 hingga 1988 menjadi pelajaran pahit yang membentuk karakter pertahanan Iran hingga saat ini. Pengalaman itu mengajarkan kepada Iran bahwa kemandirian dalam bidang pertahanan bukan pilihan melainkan keharusan. Fatah II adalah puncak dari perjalanan panjang selama lebih dari 4 dekade dalam membangun kemampuan pertahanan yang otonom. Pada akhirnya, kehadiran Fatah II mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh dunia bahwa Iran adalah kekuatan regional yang harus diperhitungkan. Bukan berarti Iran ingin berperang, justru sebaliknya, kemampuan ini dimaksudkan untuk mencegah perang itu sendiri. Ketika semua pihak memiliki kemampuan yang bisa saling menghancurkan, logika deterrence mengatakan bahwa tidak ada yang berani memulai konflik. Inilah paradoks perdamaian melalui kekuatan yang telah terbukti efektif sepanjang sejarah Perang Dingin dan terus relevan hingga hari ini.